Kalau saya turun ke Majelis Jin, Anda tahu Majelis Jin? Kepulauan Jin itu cuma ada di Nusantara, dekat Kepulauan Aru, Kepulauan Jin. Di dunia tidak ada Kepulauan Jin, cuma ada di Nusantara, di Kepulauan Aru. Nah, Majelis Jin itu ada di Oman. Nah, dia membuat huruf V di sini, V. Panjangnya ini 46 kilo ini. Huruf V di sini. Dengan cara bagaimana itu dibuat. Ini objektif. Kemudian saya ke 62 km di sebelah utara Jayapura. Sebuah bangunan di dalam laut. Burj Khalifa nggak ada apa-apanya di sini. Piramida Khufu apalagi. Tingginya 1,8. Nggak mungkin ini manusia yang buat. Nah, ini udah skakmat ini. Tapi ada kode V juga di sini. Dia meninggalkan kode. 9 menit. Jawabnya adalah ayat ini. Setan-setan setiap sebagai pembangun dan penyelam. Masalahnya, sejarawan itu tidak percaya kepada Al-Quran kebanyakan. Itu masalahnya kan. Sejarah itu ingin jalan sendiri tanpa melihat Al-Quran. Al-Quran juga kitab sejarah. Ada jin yang membangun. Jadi ada kebangunan jin. Mana dia? Nah, karena dia menganggap Al-Quran itu dongeng-dongeng. 9 menit. Surat Shad ayat 37. Dan yang lain dibelenggu di dalam asfad. Nah, ini di asfad itu. Bangun V. 2 kali Al-Quran mengatakannya, ya, diulang lagi di surah Al-Anbiya ayat 82 bahwa setan itu menyelam, dan dia mengerjakan pekerjaan yang lain dan kami mengawasinya. Jadi malaikat mengawasinya. Ini serius, saudara. Kalau Anda bilang itu tidak ada peninggalannya, untuk apa Al-Quran itu mengatakan? Jadi jin bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Ada jin yang dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Itu dia videonya. Nah, itu dia. Panjangnya 112 km, kira-kira dari Pancoran ke Purwakarta. Ya, sejajar khatulistiwa. Nggak gampang bikin garis sejajar khatulistiwa kalau dia tidak tahu rotasi bumi. 62 km di sebelah utara Jayapura, Indonesia. Kode V. Nah, pertanyaannya, adakah dia tinggalkan kode ini? Saya ingin ajak Anda dengan sebuah relief kecil. Ini saya bilang, ini kisah tentang Nabi Yunus. Ini loh, orang yang memegang Nabi Yunus ini, kepalanya ini sebesar ibu jari. Anda boleh ke sana lihat. Sebesar ibu jari ini kepalanya nih. Anda lihat mulutnya itu. Di mulutnya itu ada gambar V. Letter V sebagai kode. Anda bayangkan berapa kecilnya ini. Dia ingin kasih tahu bahwa ini saya yang buat. Ini kami yang buat letter V. Ini luar biasa, ini objektif. Ini dia letter V ini, sama sudutnya juga sama. Sama sudutnya. Nah. Ya, jarang-jarang kita dengar tausiah seperti ini. Pembuktian. Pembuktian itu objektif. Masalahnya, apakah kita itu kaum yang mendustakan? Itu masalahnya. Kalau kita kaum yang mendustakan, kan kita nggak bilang itu objektif. Nah, itu kode V. Yang kedua itu kal jawab. Nah, ini dari Al-Quran.
Nah, ini saya tujukannya kepada pembaca Al-Quran. Nah, pembaca Al-Quran sering baca ini kan piring-piring seperti kolam. Jin itu membuat piring-piring seperti kolam. Tapi di tafsir Quran kita bingung carinya. Apa yang dimaksud piring-piring seperti kolam? Saya rasa kebanyakan pendengar ini Muslim kan. Kalau Anda baca Al-Quran itu surat 34 ayat 13b, itu jin itu membuat piring-piring seperti kolam. Bagaimana yang dimaksud piring seperti kolam? Nah, ini arupa datu ini kalau saya hilangkan titik airnya ini, saya angkat topinya, ya seperti itu. Makanya Nabi Sulaiman setelah memindahkan arsa, dia bilang, ubahlah arsa. Jadi ini versi Sulaiman. 12 menit. Nah, ini film air diteteskan di atas air dan direkam dengan kamera canggih, dibesarkan dan dipelankan. Orang tidak pernah melihat gambar ini. Yang bisa lihat ini orang yang diberi kelebihan, yang bisa mendengar suara semut. Kupingnya luar biasa, matanya pun luar biasa. Dia bisa lihat ini, Nabi Sulaiman. Karena matanya pasti luar biasa, karena dia bisa membelenggu setan. Larinya setan dia bisa lihat, berarti dia mempunyai kecepatan penglihatan yang luar biasa. Ini kalau saya angkat, itulah dia piring-piring seperti kolam. Piring-piring seperti kolam itu dia. Nah, ini kalau saya teruskan ya, dia seperti itu dia. Ya. 14 menit. Nah, air itu seperti itu dia. Nah, ternyata dia betul membuat 3 piring. Ya. Dia membuat 3 piring. Itulah arupa datu. Piring-piring seperti kolam. Makanya dia arupa, tidak bisa dibikin rupa karena dia air. Ya, modal arupa datu dengan 3 piring. Terjawab sudah. Kemudian dia tawarkan kepada orang yang berilmu kitab itu. Dipindahkanlah dia dari istana Ratu Boko dengan sekejap. Nah, di atas bukit ini. Jadi rupa datu itu dulu bukit. Baru dipasang pakai batu. Ya. Nah, saya pelankan gerakannya seperti itu dia pindah. Nah, dipindahkanlah. Maka itu di Boko itu kosong. Belum terjawab. 16 menit. Demikian tausiah dari saya sebagai pembuka. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.